Terima kasih Mas Hanif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan pagi hari ini ya teman-teman sahabat BSI, izinkan saya untuk mengisi TikTok dengan materi terkait dengan automatis di Lumen atau Laravel. Nah, eh, automatis ini kita lakukan biasanya sebelum kita memulai melakukan kode, teman-teman. Jadi biasanya kan kita langsung tulis kode nih. Nah, nanti kita mau diskusi terkait dengan apa namanya, bagaimana cara kita menulis kode dimatikan tes yang eh, di Lumen. Oke. Eh, Diskusi pagi hari ini beberapa topik ya. Pertama itu terkait dengan apa itu testing ya. Terus kenapa kita memilih framework Lumen, itu plus minusnya apa kalau menggunakan tes di situ. Terus untuk menyiapkan apa namanya lingkungan pengujiannya, nanti kita akan menginstal beberapa aplikasi tambahan ya untuk mendukung kita melakukan testing. Terus bagaimana cara menulis tes itu seperti apa skenarionya. Terus kemudian melakukan tes untuk ujian respon ya, respon JSON tentunya kalau ada di Lumen. Terus yang terakhir adalah teknik pengujian lanjutan itu seperti apa setelah teman-teman memahami beberapa ini ya apa, fungsi bawaan dari PHP unit seperti itu. Oke, selanjutnya kita mulai dengan topik terkait dengan eh, TDD atau Test Driven Development. Jadi Test Driven Development ini adalah suatu pendekatan ya dalam pengembangan aplikasi di mana kita itu sebelum menulis kode ya kita membuat skenario tesnya atau test case-nya seperti itu. Nah, jadi eh, seperti itu apa namanya pengertian terkait dengan TDD Test Driven Development. Nah, nanti eh, urutannya itu seperti apa? Pertama, kita tentunya akan menulis kode tersebut. Tentunya kalau kita menulis tes ya, menulis tesnya tanpa menulis kodenya kan berarti mesti gagal ya, karena memang nggak ada yang tes gitu loh. Jadi nanti itu cara ngingetnya tuh dia menggunakan warna merah. Terus setelah skenario tes itu kita bikin, nah nanti kita baru menulis kodenya sampai dia lolos tes tanpa memperhatikan efektivitas kode. Kita nulis kode aja, yang penting apa namanya lolos tes, nggak usah terlalu idealis harus seperti ini kodenya. Nah, baru nanti setelah itu lolos tes, baru kita refactoring kode tersebut biar lebih efisien. Jadi polanya itu kalau pengen ngapalin itu red, green, refactor. Jadi red itu mewakili ya kita kegagalan dalam uji tes, terus green itu mewakili sukses ya. Terus yang refactor itu berarti kita melakukan tuning di kode kita. Oke, terus kelebihan dan kekurangannya itu eh, tentunya ya kita bisa mendeteksi lebih awal terkait bug yang akan mungkin ditemukan dari kode yang kita tulis. Terus kelebihan selanjutnya itu memastikan aplikasi editornya berfungsi secara akurat sesuai dengan test case yang sudah kita bikin. Nah, ngomongin test case di sini kan udah ada tim SA yang dia punya FSD tuh. Nah, dari FSD itu kan ada namanya yang terkait dengan behavior aplikasi tuh. Nah, itu bisa teman-teman dev atau teman-teman melakukan diskusi untuk
breakdown itu dalam bentuk skenario tes. Misalnya user mengklik ini, behaviornya apa, muncul pop up itu berarti di responnya itu memunculkan apa dan lain sebagainya. Nah, itu responnya nanti kita tes. Terus kelebihan selanjutnya itu terkait kualitas kode ya, kita bisa menjaga kualitas kode itu apa namanya, terjaga ya, baik dari eh, realisir biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki bug atau debugging. Mereka udah rilis itu kan jadi masalah juga. Eh, Dulu pernah cerita, ada sebuah cerita ya, pernah dengar sebuah cerita bahwa ada sebuah software developer tuh yang mempunyai produk yang dia itu produknya itu laris di pasaran. Terus setiap eh, itu setiap akhir tahun apa ya, selalu memperbarui fiturnya sampai di suatu titik dia itu tidak bisa memperbarui fitur karena setiap itu ditambahkan fitur baru maka akan muncul masalah baru terkait dengan itu tadi bug yang ditemukan. Jadi kayak ada efek dominonya ya, ketika kualitas kode ataupun kita tuh belum kita tes secara menyeluruh. Itu tiga itu ya kelebihannya. Terus ya kekurangannya apa? Kekurangannya tentunya waktu, menambah waktu pengerjaan karena kan kita di awal diharuskan membuat tes skenario-nya ya. Tapi manfaatnya itu lebih besar daripada kurangannya. Terus juga ada jenis tesnya ya teman-teman. Jadi ini ada dua apa ya, dua diagram ya, piramida jenis tes. Yang sebelah kiri itu eh, bed- sama ya, sebenarnya sama unit untuk tingkatan paling bawah sama yang tengah. Cuman yang bedanya itu ada yang di bagian atas ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu kan yang paling atas itu functional test ya. Nah, yang sebelah kiri itu end-to-end test. Sebenarnya di internet itu banyak sekali ya apa namanya, jenis-jenis tes yang banyak. Teman-teman tinggal pilih salah satu aja yang sekiranya cocok dengan gaya teman-teman tes. Nah, saya sendiri menyukai yang menggunakan yang di sebelah kiri. Jadi tes itu ada tiga ya. Ini yang lingkup developer ya teman-teman. Jadi tes itu ada tiga. Yang pertama itu unit test. Jadi kita mengetes unit unit ya. Maksudnya fungsi ya. Fungsi terkecil dari kode yang kita tulis, misalnya fungsi untuk mengkonversi tanggal menjadi hari dan sebagainya, itu kan kita tes nanti. Terus yang ketiga dengan integration test. Nah, ini menurut dari pengalaman saya ini tes yang paling sulit dilakukan karena kita akan melakukan tes integrasi dari kode yang kita bikin. Contohnya itu misalnya teman-teman kalau di Lumen ya, teman-teman tuh melakukan dependency injection dari eh, service lain misalnya. Nah, itu kan nanti teman-teman juga melakukan, nanti teman-teman dituntut untuk melakukan pengujian bahwa injeksi itu berhasil dan eh, bisa bisa ekspektasinya itu sesuai dengan harapan dari kode tersebut. Misalnya kan misalnya nanti itu dia kembalikan fungsi true false ya, nanti harus mengembalikan itu. Yang terakhir itu adalah fungsional test. Nah, fungsional test lebih mudah karena kita hanya istilahnya mengakses satu fungsi ya. Contohnya itu kalau di Lumen ya kita tinggal ngetes endpoint saja, nanti di belakangnya itu kita nggak perlu tahu, penting responnya itu sesuai dengan tes kita. Nah, dari tiga tes itu tahapan itu yang paling apa namanya paling minim biaya itu yang paling bawah ya, yang terkait unit test karena memang dia lebih cepat dari segi waktu dan lain sebagainya. Semakin naik itu semakin lama. Untuk yang tentunya untuk yang end to end ya, yang dia menggunakan manual ya, kita ngakses aplikasi lewat UI, kita tes, kita input seperti yang mungkin seperti yang kita lakukan saat ini ya. Jadi itu kan waktu yang lama karena memang kita harus melakukan akses aplikasi secara langsung. Oke, untuk persiapannya tentunya ya Visual Studio Code, terus kita nanti akan nambah Xdebug untuk kalau menggunakan fitur coverage test. Tapi kalau nggak perlu ya kita nggak usah, kita cukup PHP unit saja. Terus juga kita pakai Lumen, frameworknya yang kita pakai nanti. Terus ada
ada plugin di VS Code untuk melakukan UI ini ya, UI Explorer Test. Jadi kita nanti nggak perlu jalanin kayak artisan main gitu, kita cukup klik UI-nya, nanti langsung dia jalan otomatis. Dia bisa kayak bisa listen mana yang kita rubah, nanti dia otomatis akan melakukan tes tanpa harus kita restart secara manual. Untuk Lumen nanti kita pakai Lumen yang versi terbaru ya, versi 10 dengan menggunakan PHP poin 2. Untuk PHP sendiri yang versi terbaru itu kalau nggak salah di 8.3. Jadi kita pakai yang 8.2. Nanti kita juga akan menggunakan PHP unit. Kalau PHP unit kelihatannya udah bawaan dari Lumen, udah bawa, jadi nggak perlu install. Oke, lanjut. Untuk contoh ya, jadi skenario pengujian itu misalnya kita dihadapkan dengan respon ini, responnya yang sederhana aja ya. Jadi ada response, itu ada properti message dan data. Nanti data itu bentuknya array objek atau collection ya, dari misalnya dari DB dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi tesnya itu yang pertama kita akan melakukan tes status responnya. Misalnya entah itu 200, 100, 403 dan lain sebagainya atau 500. Nah, itu kenapa? Karena itu yang tes yang paling mudah. Ketika tesnya itu lolos, dalam artian statusnya itu sesuai dengan ekspektasi kita, berarti nanti kita lanjut lagi untuk ngetes terkait dengan strukturnya. Strukturnya itu kalau di contoh yang ini, berarti dia ada properti message dan data. Nanti kita cek responnya itu ada dari array ya, dari array respon ini ada message dan data. Contohnya ini untuk memastikan apa namanya, properti-properti penting itu wajib wajib ada gitu loh. Misalnya ada UID, kode master data dan lain sebagainya. Setelah itu dipastikan ada di respon, baru kita akan mengecek value atau isinya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya datanya itu harus integer atau string. Terus juga terakhir itu nilainya harus sama dengan ekspektasi yang kita harapkan nanti. Seperti itu. Apa namanya, strukturnya ada 3 itu. Terus pengaturan ya. Jadi kalau kita mau memakai fitur coverage, coverage test itu nanti kita bisa melihat dari kode yang kita tulis itu baris mana saja yang belum kita tes. Misalnya ada if else itu berarti kita harus ngecek dua-duanya kondisi, jika itu true, jika itu false, ataupun teman-teman menggunakan blok try catch ya, exception, nanti juga kita harus perlu cek untuk memastikan bahwa coverage kode kita itu bisa mencapai 100%. Biar kita bisa tahu tuh mana celah-celah yang kita yakin bisa menimbulkan error. Nah, ini contoh ya tampilan halaman coverage test nanti itu seperti ini. Jadi ini contohnya ini ada controllernya itu namanya user controller. Terus di dalamnya itu ada fungsi atau metode ya yang sudah dites dan sudah lolos 100%. Seperti itu. Nanti juga ketahuan nih baris mana saja yang apa namanya belum kita tes. Nanti juga bisa dimulai dalam bentuk apa namanya CLI langsung di komennya itu, tapi kalau di Lumen itu tampilannya kurang komprehensif dibandingkan yang ada di Laravel. Makanya untuk memastikan itu kita menggunakan yang bentuknya kita convert ke HTML. Oke, sebelum kita mulai untuk tes ya teman-teman, nanti saya jelaskan terkait beberapa assertion ya. Assertion itu kayak eh, fungsi-fungsi yang ada di PHP unit yang bisa kita pakai untuk melakukan pengetesan. Yang pertama itu sebelum kita mulai, kita menggunakan yang namanya treat database transaction di file testnya. Ini untuk apa? Untuk apa ya namanya ya? Ketika kita ngetes data, itu nanti setelah tesnya itu selesai, data yang kita inputkan itu kita otomatis hilang. Jadi nggak memenuhi eh, database. Ini berlaku untuk database. Tapi kalau nanti kita ngetes file itu udah sampai ke diupload ya, ya filenya itu nanti masih nyangkut di situ. Jadi nanti kita mungkin pakai untuk file ini ya pengaturan khususnya. Itu terkait penggunaan thread database transaction biar database-nya tetap aman ya, dalam yang tidak terkotori oleh tes yang kita jalankan. Oke, terus
Ini contoh untuk terkait dengan respon status ya yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi di sini kita nuliskan ini get kan. Terus itu metodenya ya, metodenya terus yang dalam parameter itu dia adalah endpoint-nya. Jadi ini nanti itu kalau di kita tuh paling yang apa API V1 garis miring publik V1, nah itu diikutin itu. Nanti ini user itu terus nanti responnya apa? Entah itu 200, 400, 200, nanti kita tuliskan di sini. Kalau itu udah lolos, berarti nanti kita cek tahapan selanjutnya. Ini kita ngecek struktur eh, JSON-nya. Nah, di sini contohnya itu kita tidak mengecek strukturnya ya, tapi juga langsung mengecek isinya itu sesuai ekspektasi. Jadi kita chaining ya. Kita bisa chaining pun kita bisa misah-misah. Jadi misalnya teman-teman bikin properti respon dulu untuk menampung hasil dari get endpoint, terus nanti bisa di bawahnya itu respon si JSON apa atau respon si JSON structure apa itu bisa itu. Kalau pengen singkat ya langsung chaining saja get endpoint, langsung cek JSON-nya ada message sukses. Nah, terus nanti struktur JSON-nya itu ada properti message dan data tadi. Nah, di sini dia tidak mengecek terkait data karena datanya ini dia bentuknya itu collection ya atau array object ya. Itu agak hati-hati di situ ngeceknya karena memang ada penanganan khusus terkait bentuk data yang modelnya itu dia eh, collection atau array. Tapi kalau yang objek biasa itu tinggal langsung panggil propertinya udah beres. Jadi ini ngecek apa namanya propertinya hadir di situ apa enggak atau ada di situ apa enggak. Terus setelah itu dipastikan ada propertinya, eh, baru nanti kita akan mengambil isinya, isi value-nya dari properti itu. Di sini contohnya kita akan ngambil value dari message tadi dalam properti message response. Nah, nanti kita cek si message ini tuh tipe datanya string atau bukan. Nah, kita pakai uh, asset is string untuk mengecek propertinya lolos. Kita cek isinya harus sesuai dengan sukses. Jadi assert equal ini mengecek ekspektasi kita itu tulisannya sukses karena tadi respon 200. Terus sukses ini harus sama isinya dengan message respon dari respon aplikasi kita. Jadi kita ini yang sebelah kiri itu ekspektasinya, yang sebelah kanan itu realitanya, realisasi atau realitinya dari aplikasi. Setelah dicek ini tadi contoh yang sebelumnya itu kan contoh untuk tipe data yang dia ini ya objek biasa ya. Nah, ini contoh untuk kita ngecek terkait dengan datanya yang tipenya apa? Tipenya array object ya atau collection ya. Jadi kita harus ngecek satu-satu. Kalau mau ya, jadi kita ngecek eh, namanya respon ini ada ID-nya atau enggak, name-nya ada apa enggak, emailnya ada apa enggak, disesuaikan dengan responnya dengan indeks satu tadi. Jadi ini tipenya array, ini string biasa. Di respon tadi itu ya objeknya user, terus dicek di objeknya user itu ada properti ID, name, email, avatar, dan lain-lain. Terus kita ngecek isinya dari tadi itu. Misalnya kita masih sama assertion-nya pakai yang equal tadi karena kita akan membandingkan dua dua string ya. Yang pertama itu user ID-nya. Ini user yang ini ya, yang sebelah ini adalah user dari kita mengambil via DB ya, via DB. Dan satunya ini dari respon aplikasi. Jadi kita bandingkan per indeksnya. Males per indeksnya kalau kita ngambilnya itu ada 10. Nah, kita kalau males ngindek ya pakai each aja. Ini user dari collectionnya apa namanya collection model user. Kita iterasi. Nah, ini di dalam iterasinya kita bandingin saja satu-satu. Ini dari DB, terus ini dari respon. Itu. Ini sudah sampai ke ini yang cek propertinya ya.
Terus untuk ngecek data itu ada di database apa enggak, kita menggunakan assertion-nya yang namanya in database. Jadi ini tabelnya, user, name-nya itu test, ini sesuai inputan yang kita bikin ya. Ini emailnya apa, sesuai yang kita isi. Kalau dia responnya true berarti data itu ada di DB. Kalau ini kebalikannya. Kita pastikan data yang kita input itu tidak ada di DB. Penerapannya contohnya ada di ketika kita ngetes apa namanya yang atas nih dia input atau update, dipastikan updatean data gitu ada di DB dan insertnya ada juga di DB. Kalau yang ini bisa dipakai untuk mengecek fitur data ya. Jadi data yang kita hapus kita pastikan sudah tidak muncul atau sudah tidak ada di DB. Oke, ini contoh penggalan kode ya. Jadi kalau kita gabung jadi satu nanti rutenya kayak gini. Jadi pertama kita ngecek responnya, status oke, 200, strukturnya ada message data, terus kita ambil propertinya, ambil value ya dari properti message, terus kita cek namanya tipe datanya, propertinya ada apa enggak. Setelah itu kita isi, cek isinya ada apa enggak. Ini contoh untuk get data. Terus ini toh simpan eh, data sama ya. Kita cuma mengulang-ulang metodenya, cuman bedanya di sini kita pakai post endpoint-nya, terus payload-nya apa, sini name, email, last name dan sebagainya. Ini untuk ngecek kita insert data. Terus ini juga sama ini untuk get data. Karena tadi itu kita pakai database ini ya transaction ya. Jadi ketika satu fungsi tes ini selesai, data itu akan hilang. Jadi kita menggunakan factory untuk bikin dummy user. Nanti dummy user kita get untuk dapat ID-nya. Nanti data ini kan kita sudah dapat ID-nya tuh. Kita pastikan responnya itu sesuai dengan user yang dari factory tadi kan equal name user dari ini. Terus kita cek juga responnya itu sama, responnya sama dengan namanya. Itu detailnya ini cara usernya sama, ini put juga, putnya mirip dengan post, tinggal apa namanya kita nambahin paramnya ID sama kita pakai factory, kita pilot update-nya apa, cek statusnya ya sama semua sampai root. Tes hapus data user juga sama, kita cek tadi kita pakai yang ini nih list not see database. Jadi kita ngecek user yang kita bikin dari VK tadi itu sudah tidak ada di apa namanya database. Nah, selain kita mengetes untuk respons berhasil ya, kita juga harus mengecek terkait respon untuk yang data gagal. Contoh kita bikin tes untuk ngecek bahwa data dengan ID 100, data user dengan ID 100 ini tidak ada di database. Jadi ini mengembalikan status, misi apa, isinya apa, user not found seperti itu. Terus kalau teman-teman udah punya terkait tes ini, nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk mempelajari terkait dengan bagaimana melakukan integration test. Nah, atau disebut juga dengan double test. Nah, nanti di situ nanti ada beberapa teknik ya, teknik untuk melakukan double test itu kalau seingat saya itu yang pertama itu ada dummy test, mock test, spy test, terus ada yang terakhir itu ada fake. Itu untuk mengecek membuat objek palsu lah. Kayak contoh kalau kita membuat try catch itu bagaimana cara kita membuat objek palsu terkait model ketika insert data itu dia mengembalikan data gagal. Nah, itu kita bikin objek model palsu yang dia mengembalikan respon gagal ketika kita memanggil metode insert misalnya kayak gitu. Terus untuk contohnya itu hmm, seperti ini ya teman-teman. Jadi eh, contoh contoh tesnya. Di sebelah kiri ini ada kontrolernya, di sebelah kanan ini adalah tesnya. Jadi teman-teman bisa langsung menjalankan tes menggunakan icon ini ya, kelihatan. Oke, sebentar.
Nah, ini. Oh, share-nya belum bisa. Oke, bentar. Share-nya saya ganti dulu ke bagian kodenya. Nah, kelihatan ya. Ini jadi eh, di sebelah kiri ya. Kiri itu controllernya, sebelah kanan itu contoh tesnya. Oh, ini, jadi ini ketika teman-teman udah install plugin tadi nanti akan muncul kayak icon ini ya. Icon checklist ini nanti bisa diklik teman-teman mau menjalankan secara keseluruhan atau secara per per fungsi nanti bisa dijalankan juga. Ini contohnya. Ini, seperti ini. Ini kalaupun juga bisa menggunakan di bagian sini nanti kalau udah install tuh muncul yang model kayak gini. Jadi nanti kalau teman-teman ingin apa namanya watching itu ya, watch itu otomatis kita nggak perlu manual lagi ngeklik-klik kayak gini, kita bisa pakai mata ini. Misalnya gimana ya, sebentar, yang get aja. Get data detail mana? Nah, ini misalnya di detail user ya, di ini. Di sini kita cek. Ya masih oke. Terus kalau kita ganti misalnya ini propernya bukan message, tapi messages. Nah, ini dia akan otomatis jalan otomatis dan dia akan nanti akan eh mana ini show ID. Kan jalan otomatis ya. Eh public task get detail user. Ini kok oh inilah. Ini yang fail. Sorry yang ini. Kita cek, kita ganti propertinya, nanti dia harusnya error. Nah, dia error. Karena apa? Karena dia nih beda message-nya. Dia kita mengharapkan hadirnya properti message tapi di sini dia messages. Ya, kita ganti aja di sini. Nanti dia otomatis jalan. Salah. Yang apa ini? Seperti ini aja yang diganti. Oke, kita reload. Nah, ini otomatis bisa. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Kalau ada waktu. Oke. Ini terkait tes ya. Jam berapa sih? Masih ada waktu 5 menit lagi. Sekarang sini gitu bro. Ih, kita akan tunjukkan. Salah. Bentar. Ini kita matikan dulu berat. Kita matikan. Nah, nanti muncul kayak gini ya untuk tesnya. Ataupun kita bisa jalankan tes lewat sini juga bisa. Itu lewat sini bisa. Nah, untuk tes coverage-nya tadi teman-teman harus melakukan generate dulu. Jadi kan misalnya, nah ini contohnya. Jadi kalau kita mau manual menjalankan, kita mengetiknya itu kayak gini. Kelihatan ya. Vendor, bin berapa unit, nah, baru dia jalan teksnya. Nah, untuk melakukan coverage, misalnya di sini ada satu contoh ya yang kita belum tes ya. Kayak gini. Eh, nah, kita coba bikin satu metode ya yang belum kita tes. Kita contoh ini. Jadi kita ganti teks kan ini. Ya, dia muncul loading. Tuk, 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 tuk. Ya nanti akan ada ini apa namanya?
informasi bahwa ada loh yang belum dites dari 8 metode dites baru 7. Kalau dari persennya kita baru dapat belum 100%. Nah, untuk memunculkan apa namanya yang HTML tadi, teman-teman rubah menjadi opsinya menjadi coverage HTML terus sama dengan nama foldernya apa. Ini saya bikin yang coverage ini. Nanti dia akan menjerit folder coverage test. Nanti teman-teman buka saja filenya itu di bagian sini. Coverage test ini. Kita buka sini. Indeksnya kita buka pakai ini udah jalan berarti. Ini udah tak buka. Ini tak stop dulu. Nanti sharing browser tadi. Nah, nanti teman-teman akan muncul halaman kayak gini ya. Untuk defaultnya itu kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini halaman awal ya. Ini udah jadi kita perkecil, cukup di controllernya kita tes, kita lihat dari user controller ini kita lihat ini 898 ya, jadi belum 100%. Jadi ada kemungkinan ada baris kode yang kita belum cek. Ternyata benar ada di metode get ID ini di bagian bawah. Ini juga udah ada contohnya di bagian sini. Ini belum kita tes. Nah, itu untuk ini ya teman-teman materi TikTok bagian ini terkait unit test. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau nanti mau diskusi silahkan aja hubungin saya terkait penggunaan tes ini di ruang Avenger ya, di ruang bahagia kalau mau diskusi lanjutan. Oke, gitu teman-teman untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya ya kurang lebih sekitar 25 menit ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Hanif. Monggo Mas Hanif. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwi atas penyampaian materinya tentang automate test unit terkait menggunakan Laravel ya. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya atau yang kurang paham gitu bisa resen atau silahkan chat di komentar. Monggo, bagi yang mau bertanya. Masih belum ada yang bertanya? Oh, pusing tanya. Oh, dari Mas Imen. Di slide tadi disebutkan tentang metode not send in database. Apakah hal yang sama bisa diterapkan untuk model tabel menggunakan Delete. software? Begitu. Oh, untuk Notsi kemarin itu kelihatannya bisa Pak. Saya pernah nyoba pakai yang di Laravel itu bisa, tapi yang Lumen saya belum pernah eh, nyoba ya harusnya lebih tidak banyak berubah. Yang dia pakai soft delete kan berarti dia yang pakai kolom delete add itu ya. Itu karena
pengalaman saya itu ketika menggunakan soft delete ya, itu terkait get data itu juga sudah tidak dimunculkan ya dari respon collection-nya. Tapi yang menjadi tantangan ketika itu eh, sudah di custom ininya apa namanya modelnya. Jadi ada yang misalnya kita bikin apa scope khusus untuk memunculkan yang trash itu tadi. Ketika kita coba tes itu kadang-kadang datanya agak kecampur ya Pak. Ini pengalaman saya pakai Laravel. Terkait pertanyaan Bapak itu eh, bisa menggunakan penerapannya di soft delete. Itu Pak Imeng. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwi. Kemudian dari Farhan, izin bertanya Mas, kalau di FPR apakah untuk unit test sudah diaplikasikan di aplikasi apa ya Mas untuk referensi gitu. Oh, untuk di tim sebenarnya belum ya Mas, belum belum. Saya sudah pakai. Oh iya, Mas Ari. Kalau di ternyata sudah ada yang menerapkan itu dulu Mas Ari menggunakan pendekatan tes ini, tapi secara luas penggunaannya baru di project Recruitment waktu itu. Karena memang saya mendorong teman-teman Avenger ya untuk mencoba mengembangkan lagi untuk ke level yang lebih tinggi lagi terkait pengembangan aplikasi seperti itu. Sebenarnya ada dua ya teman-teman di sini kalau mau melakukan tes itu yang pengalaman saya tuh bisa menggunakan Postman itu juga bisa menggunakan tes ininya apa namanya tes seperti ini juga bisa maupun di frameworknya langsung. Nah eh, ini nambahin dikit ya buat diskusi teman-teman ngomongin terkait Lumen nih kan Lumen itu kan kalau teman-teman lihat di webnya kan sudah hak di bank ini ya tidak disupport lagi ya karena dari web resminya sudah mengumumkan menyarankan untuk mengembangkan proyek baru menggunakan Laravel. Jadi mungkin menjadi pertimbangan teman-teman apakah mau menggunakan Lumen ke depannya karena testing yang ada di Lumen itu kurang lengkap selengkap yang ada di Laravel seperti itu. Itu Mas Farhan. Jadi untuk di Avenger baru satu project ya untuk menggunakan testing ini seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain sudah melakukan tapi belum sounding-sounding saja seperti itu. Thank you Mas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Farhan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Izin males. Oh iya, monggo Mas Pandu. Duh Mas Pandu. Waduh, kenapa Mas Dwi? Matur nuwun. Cuma Eh, tanya sedikit aja, Dwi. ya Mas. Tadi kalau nggak salah ada menggunakan use database transaction ya. Iya, Artinya itu nanti semua apa DML yang dilakukan di unit test artinya akan ke rollback semua ya, nggak betul Mas. akan ke commit ya. Betul. Berarti Betul apapun Mas. testing yang kita lakukan, tadi kan Pak Imeng menanyakan terkait soft delete. Berarti artinya itu sudah solve ya Iya. menggunakan database transaction itu. Mm-mm. Iya Mas. Itu langsung Oke. dihapus Mas. Sama sebenarnya ada dua sih Mas. Satunya yang migration rollback tapi itu nanti DB-nya malah hilang. Ah, nah, ini database transaction ini apakah menggunakan rollback, commit rollback atau seperti tadi itu yang database migration atau apa namanya refresh database kalau nggak salah tak baca di Laravel. Nah, kurang tahu ya Mas ya yang terkait menggunakan itu secara dalamnya seperti apa. Sebenarnya kalau memang Oke, was-was menggunakan apa namanya apa itu tadi itu transaction migration. itu Oh, transaction atau ya. itu bisa bikin ini sih ada, namanya fungsi bawaan ya namanya setup dan teardown. Jadi kalau setup itu fungsi yang akan dijalankan sebelum
fungsi itu dijalankan. Misalnya nanti kita mau bikin dummy data dan lain sebagainya, kita tinggal jalankan aja, nggak perlu bikin manual. Sama yang teardown tadi yang kita akan nge-linsing ID yang baru kita input. Gitu, Mas. Oke. Karena kan kasusnya kita ID-nya agak unik ya ini ya. Iya, ID-nya pakai Betul. UID short. Heeh. Nah, Nah, itu kalau misalkan itu yang database transaction itu otomatis merollback, tidak ada komitnya, berarti kan aman ya mestinya ya. Beda iya. halnya kalau kita pakai database migration atau refresh database, itu kan dia benar-benar masuk, habis itu dia di cleansing kan ID-ID yang sudah masuk. Nah, Oh, mungkin yang perlu dipastikan itu ya Mas Dwi, ya. Kalau oh misalnya iya. pakai Modif. database transaction, apakah rollback atau Hmm. dia sebenarnya masuk, tapi itu habis itu di cleansing. Karena loncat nih Mas berarti ya. Urut gimana sih terkait Ya, ID-nya? sebenarnya kalau ID-nya kita nggak masalah sih, cuma takutnya kalau cleansing-nya yang bermasalah. Hapus KB ya. Oke, kita perlu Ya. ngopi akeh iki kita Mas Dwi. Oh, boleh Mas. Matur nuwun Mas Dwi, itu aja Mas Dwi. Iya. Sama tambahannya. Kalau teman-teman nanti juga mau mengembangkan CI/CD itu bisa kemarin nyoba pakai GitHub itu. Nyoba CI/CD kalau dia coverage-nya 100%, itu baru bisa apa naik ke repo, itu juga bisa diintegrasikan pakai yang model-model kayak gini. Tapi nanti saya nggak tahu konfliknya dari mana datangnya. Apa ngefig filenya itu dapat dari mana, cuman dipakai AI itu bisa di-generate contohnya. Oke, itu thank you Mas Pandu.